Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif, Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani akan menjelaskan mengenai resiliensi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rati Purwati dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari resiliensi. Istilah resiliensi dikenalkan pertama kali pada tahun 1950-an oleh Bloch dengan nama ego resiliensi, yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Nah, kemudian istilah tersebut dikembangkan lagi oleh beberapa ahli. Di antaranya yang pertama menurut Trevich and Shade pada tahun 2002, resiliensi adalah kapasitas untuk merespon secara sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang diperlukan untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari. Lalu menurut Roberts pada tahun 2007, mengutip pengertian beberapa ahli yang mendefinisikan resiliensi sebagai presence atau kehadiran good outcomes atau hasil yang baik dan kemampuan mengatasi ancaman dalam rangka menyokong kemampuan individu untuk beradaptasi dan berkembang secara positif. Nah, setelah mengetahui pengertian dari beberapa para ahli tersebut, dapat kami simpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan yang ada dalam diri individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi dan bertahan dari kondisi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil riset yang berada di poster ini yang berjudul Hubungan Antara Self-Compassion dengan Resiliensi pada Mahasiswa Tingkat Akhir, ditulis oleh Mira Oktaviani dan Wening Cahyawulan, MPD. Hasil riset yang dilakukan kepada mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta bahwa self-compassion pada sebagian besar mahasiswa tingkat akhir berada pada kategori sedang. Pada mahasiswa tingkat akhir FIP UNJ, mereka dapat memberikan kebaikan dan pengertian kepada diri sendiri, melihat pengalaman kegagalan pada diri sebagai bagian dari pengalaman manusia yang lainnya, dan memahami pikiran dan perasaan yang menyakitkan dalam kesadaran yang seimbang. Mahasiswa tingkat akhir tidak jarang akan menemui kondisi di mana mereka berada di bawah tekanan karena proses mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Self-compassion memiliki hubungan yang positif dengan resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir FIP UNJ karena mahasiswa yang menyayangi dirinya sendiri tidak terfokus pada rasa sakit dan kegagalan yang mereka alami, tidak mengkritik diri dengan keras dan tidak melakukan identifikasi berlebihan dengan pikiran dan emosi, sehingga mahasiswa tingkat akhir dapat menghadapi kesulitan yang sedang mereka alami. Adanya hubungan antara self-compassion dengan resiliensi menandakan bahwa self-compassion merupakan salah satu hal yang mampu memberikan kontribusi pada resiliensi mahasiswa tingkat akhir FIP UNJ. Oke, baik. Hasil riset yang kedua yaitu resiliensi akademik dan kepuasan belajar daring di masa pandemi COVID-19. Ditulis oleh Dewi Kumalasari Sari Zakiyah Akmal, yaitu di Indonesia sendiri, pembelajaran daring yang terjadi selama pandemi ternyata membuat mahasiswa merasa tertekan. Penelitian yang melibatkan 1.129 peserta didik dari beberapa provinsi di Indonesia menemukan bahwa tugas pembelajaran cara mengajar dosen yang membosankan menjadi sumber stres utama peserta didik selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa resiliensi akademik berperan signifikan terhadap kepuasan belajar daring mahasiswa dengan mediasi dari kesiapan belajar daring. Semakin tinggi resiliensi akademik, maka semakin baik pula kesiapan mahasiswa untuk belajar daring yang selanjutnya dapat meningkatkan kepuasan belajar daring. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan landasan bagi pihak terkait universitas, konselor pendidikan, pengajar, orang tua, dan mahasiswa untuk melakukan intervensi guna meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam belajar daring dengan menumbuhkan resiliensi akademik serta mendorong mahasiswa memiliki kesiapan yang dibutuhkan untuk belajar daring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai aspek-aspek resiliensi.
Ada beberapa tokoh yang mengemukakan aspek-aspek resiliensi. Salah satunya ada tokoh Raivis and Set pada tahun 2002. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi ini merupakan kemampuan untuk mengelola sisi internal diri agar tetap efektif di bawah tekanan. Individu yang resilient mengembangkan keterampilan dirinya untuk membantu mengendalikan emosi, perhatian, maupun perilakunya dengan baik. Yang kedua, ada pengendalian dorongan. Pengendalian dorongan ini kemampuan untuk mengelola bentuk perilaku dari impuls emosional pikiran, termasuk kemampuan untuk menunda mendapatkan hal yang dapat memuaskan bagi individu. Kemampuan mengendalikan dorongan juga terkait dengan regulasi emosi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang aspek terakhir dari resiliensi, yaitu analisis kausal. Analisis kausal merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah secara akurat. Individu yang resilient memiliki gaya berpikir yang terbiasa untuk mengidentifikasi penyebab yang memungkinkan dan mendapatkan sesuatu yang berpotensi menjadi solusi. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu tips and trik untuk mengembangkan resiliensi ini, yaitu yang pertama regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang meskipun berada di bawah kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan mengatur emosi akan mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Raivis and Sate mengungkapkan dua buah keterampilan yang mampu memudahkan individu dalam melakukan regulasi emosi, yaitu tenang atau dan fokus atau focusing. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua, pengendalian impuls. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dalam diri seseorang. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian diri yang rendah cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Yang ketiga, optimisme. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Optimisme yang dimiliki individu menandakan bahwa individu tersebut yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.